Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai plante. Di video sebelumnya, kita sudah membahas dengan pendahuluan mengapa protista mirip tumbuhan, khususnya yang berkerabat dekat dengan plante, seperti Charophyta, itu dibedakan dengan plante. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam untuk 4 karakter ini. Kita mulai ya. Yang pertama, itu adalah plante memiliki pergiliran generasi dan embrio multiseluler yang dependen. Artinya apa? Nah, jadi teman-teman, untuk di plante, kita mengenal ada yang namanya pergiliran generasi. Atau istilahnya ini disebut sebagai metagenesis. Oke, nah jadi teman-teman, untuk di plante nanti ada keturunan yang mana kita sebut sebagai fase sporofit dan ada yang kita sebut sebagai fase gametofit. Nah, mulai dibiasakan untuk mengetahui makna istilah yang ada di sini. Nah, untuk sporofit kita bisa sederhana saja. Fit mengacu pada sifat tumbuhan, ya kan ya? Nah, kemudian tinggal dihubungkan dengan istilah yang ada di sebelumnya, ya kan? Ada sporo dengan gameto. Maka untuk sporofit berarti di sini dia menghasilkan apa? Tentu saja spora, ya kan? Nah, kalau untuk gametofit berarti dia ngapain? Menghasilkan gamet. Nah, jangan lupa ya, kalau belajar biologi harus tahu istilah-istilah umum seperti ini. Gamet berarti ini adalah sel kelamin. Apa aja? Tentu saja adalah sperma dan ovum. Oke ya. Nah, jadi teman-teman, tumbuhan kita kenal nanti ada fase sporofitnya dan fase gametofitnya. Kalau teman-teman masih ingat untuk materinya ketika belajar di SMA, kita mengenal ini ada di mana? Metagenesis, lumut, dan paku. Pada kenyataannya sebenarnya untuk gimnosperme dan angiosperme atau tumbuhan berbiji terbuka ataupun tertutup sebenarnya juga ada sporofit dan gametofit. Tetapi pada tumbuhan berbiji nanti fasenya ada yang tereduksi gitu ya. Jadi bentuknya nggak kita bisa lihat langsung. Oke ya. Nah, untuk kelompok tumbuhan tertentu, untuk fase gametofit sporofitnya, di sini ada yang lebih dominan atau yang usianya lebih panjang. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ketika kita membahas satu kelompok dari tumbuhan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kenapa sih emangnya kalau dia punya metagenesis? Nah, untuk pergiliran generasi atau keturunan atau metagenesis, sebenarnya ini dimiliki oleh beberapa alga, tetapi tidak dengan Charophyta. Maka kita nggak bisa memasukkan Charophyta sebagai plante. Gitu ya. Jadi tahu alasannya. Nah, teman-teman, jadi pergiliran generasi itu adalah salah satu faktor yang mendukung bahwa dia adalah plante. Oke ya. Nah, jadinya teman-teman, untuk yang ini gitu ya, untuk metagenesisnya ini melibatkan tentu saja bagian tubuh yang multiseluler gitu ya. Jadi penekanannya di sini metagenesisnya ada yang multiseluler yang bisa menghasilkan gamet, ada yang bisa menghasilkan spora. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat dan embrio multiseluler yang dependen. Artinya apa? Embrionya atau anakannya yang merupakan hasil pertemuan dari sperma dan ovum, kita dapatkan zigot, kemudian berkembang menjadi embrio, dia multiseluler. Nah, teman-teman, atas dasar inilah kadang kita juga dapat menyebut
untuk kelompok tumbuhan ini sebagai embryofita atau tumbuhan dengan embrio, gitu ya. Ini disebut embryofita. Oke, tetapi ini istilahnya tentu saja masih diperdebatkan. Tapi kita boleh tahu untuk masalah ini. Oke ya. Ya, terus ada lanjutan kata yang dependent. Dependent lawan kata dari independent, merdeka. Kalau dependent berarti apa? Dia bergantung, ya kan ya? Bergantung sama apa? Jadi, untuk embrio ini dia akan menetap di suatu tubuh dari tumbuhan. Gampangnya seperti bayi yang ada di tubuh ibu, ya kan? Dia dependen. Kenapa? Karena sumber nutrisinya atau oksigen dan sebagainya itu dari ibu. Sama kondisinya dengan yang di tumbuhan. Embrio pada tumbuhan atau plante di sini memang adalah dependen atau bergantung pada indukannya. Nah, jadinya teman-teman, sebenarnya teman-teman pernah melihat struktur ini tapi tidak sadar kalau itu adalah itu, gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya seperti ini. Misalkan kalau teman-teman belah tomat, gitu ya. Saya gambarkan dulu sebentar. Oke. Ya, ceritain tomat ya. Nah, kalau teman-teman belah tomat kayak gini, gitu ya. Nah, kita akan menemukan struktur kayak gini, ya kan ya. Nah, kemudian teman-teman akan menemukan struktur bijinya seperti ini, ya kan. Nah, biji adalah anakan dari tumbuhan. Nah, biji ini disambungkan dengan tali pusar, gitu ya. Sama seperti manusia. Manusia juga punya tali pusar, ya kan? Nah, tali pusar ini yang akan menghubungkan si biji dengan sumber nutrisinya. Saya berikan warna lain ya, biar kebayang. Nah, jadi bagian yang ini, gitu ya, kalau teman-teman belajar tumbuhan lebih dalam, ini yang kita sebut sebagai plasenta, gitu ya. Nah, jadi plasenta fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menyediakan nutrisi bagi biji, gitu ya. Sama seperti di tubuh manusia. Bayi punya, dan tentu saja di dalam tubuh ibunya ya, di kandungan ya, janin deh saya pakai istilah itu, punya tali pusar dihubungkan kemana? Ke tentu saja plasenta. Ini yang biasa orang Indonesia sebutnya sebagai ari-ari, gitu ya. Nah, jadi plasenta ini adalah tempat pertukaran nutrisi dan oksigen, gitu ya, kalau misalkan di manusia atau hewan sebenarnya. Nah, kalau misalkan untuk di tumbuhan juga sama konteksnya seperti ini. Maka ini adalah sebagai yang membantu teman-teman untuk memahami bahwa embrio multiseluler pada plante itu sifatnya dependen atau bergantung. Paham ya? Kemudian kita ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah spora dilindungi oleh sporopolenin. Nah, spora di sini, ingat, tidak hanya eksklusif dimiliki oleh fungi seperti yang kita sudah bahas di materi tentang fungi. Tumbuhan juga ada yang berspora. Nah, jadinya teman-teman, spora seperti yang kita pelajari di fungi dihasilkan oleh suatu struktur yang kita sebut sebagai sporangium, ya kan ya. Nah, hal yang penting untuk dibahas adalah bahwa sporangiumnya adalah multiseluler, tentu saja ditekankan, ya kan ya. Kita juga sudah menekankan bahwa karakter umum dari tumbuhan adalah salah satunya multiseluler, dan yang perlu teman-teman tahu di sini adalah sporanya ini dilindungi oleh sporopolenin. Nah, sporopolenin adalah semacam zat kimia polimer, gitu ya, yang berfungsi untuk membungkus ini semua, gitu ya, si spora ini. Nah, jadinya teman-teman, fungsinya apa sih? Fungsinya tentu saja tadi ya membungkus spora, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melindungi si spora dari kekeringan dan banyak faktor lagi di alam yang akan menggagalkan spora untuk melanjutkan tahapannya, ya kan ya.
Nah, jadinya teman-teman, kalau teman-teman lihat serbuk sari gitu ya, atau bahasa biologi disebut mikrospora, dia dilindungi oleh sporopolenin. Nah, ini merupakan karakter yang penting. Kenapa? Karena ini yang akan menjadi bukti bahwa ada bentuk adaptasi dari yang akuatik atau protista mirip tumbuhan ke tumbuhan atau plante yang terestrial, ya kan ya? Maka teman-teman, untuk tumbuhan atau plante yang notabene atau mayoritas adalah tentu saja terestrial, harus memiliki struktur pelindung khusus untuk mengatasi hal seperti ini, gitu kan ya? Maka spora dilindungi oleh sporopolenin. Nah, demikian juga nanti kita akan bisa menemukan tumbuhan yang memiliki berbagai adaptasi untuk mengatasi kekeringan, ya kan? Karena kita tahu bahwa untuk di terestrial atau daratan, akses air itu nggak sebanyak dan semudah yang ada di perairan. Nah, jadi misalkan kita akan menemukan tumbuhan yang epidermisnya itu ditutupi oleh kutikula, ya kan ya. Nah, jadinya apa? Jadinya nanti si tumbuhan ini akan mengurangi transpirasi atau kehilangan air, gitu ya. Nah, jadinya ini salah satu buktinya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah Gametangium multiseluler. Gametangium, spora. Kalau kita hubungkan sama sporangium, sporangium menghasilkan spora. Gametangium berarti adalah struktur penghasil dari apa? Tentu saja adalah gamet, ya kan ya. Nah, struktur penghasil gamet pada tumbuhan itu yang kita sebut sebagai gametangium. Nah, gametangium yang di sini kita harus tahu bahwa dia multiseluler. Lagi-lagi kita bahas itu. Nah, untuk gametangium di sini kita bagi dua, itu adalah yang ada jantan dan ada yang betina, gitu ya. Jadi ada organ alat kelamin jantan dan betina. Nah, teman-teman, untuk yang jantan, ini yang kita sebut sebagai antheridium. Kalau yang betina, kita sebutnya sebagai archegonium. Kita akan banyak bahas ini ketika nyampe materi tentang lumut dan paku. Nah, bagaimana dengan tumbuhan berbiji seperti gymnos dan angios? Kalau untuk gymnos dan angios, untuk gametangiumnya, dia akan mengecil sampai kita nggak bisa lihat secara langsung. Jadi harus pakai mikroskop dan nanti nama strukturnya tentu akan sudah berubah. Paham ya? Nah, jadi ini adalah hal yang penting. Kemudian, yang penting selanjutnya adalah dia memiliki meristem apikal. Ingat bahwa yang namanya meristem itu adalah jaringan yang aktif untuk membelah. Oke, nah jaringan yang aktif membelah ini ditekankan adalah di bagian mana? Apexnya, gitu ya. Bagian apexnya atau di mana? Bagian puncak, gitu ya, atau bagian ujungnya. Nah, kenapa ini adalah hal yang penting? Ingat, tumbuhan khususnya kalau kita bahas tentang yang terestrial harus mendapatkan sumber dari dua lingkungan yang berbeda. Yaitu apa? Yaitu tentu saja adalah CO2 dan H2O. Ya kan? Nah, karbon dioksida didapat dari mana? Atmosfer. Kemudian kalau air, kita mayoritas dapat dari mana? Tentu saja adalah dari tanah, gitu kan ya. Maka, untuk secara logika, kalau kita membahas tentang tumbuhan, nah, tentu saja untuk bisa mendapatkan ini, kita membutuhkan pertumbuhan di kedua ujungnya. Ada di ujung batang dan ada di ujung tentu saja akar, ya kan ya, untuk dapat sumber daya ini. Oke, jadi ini adalah ciri khas dari plante juga meristem apikal. Maka kita akan melihat bahwa notabene mayoritas gitu dari plante dia tentu saja akan tumbuh memanjang. Maka teman-teman, ini adalah 4 faktor utama yang menyebabkan plante itu berbeda dari protista mirip tumbuhan. Saya bacakan lagi. Yang pertama, pergiliran generasi dan embrio multiseluler yang dependen. Yang kedua, spora dilindungi oleh sporopolenin.
untuk adaptasi tentu saja kekeringan di darat. Yang ketiga, gamet tangil multiseluler. Dan yang terakhir adalah keberadaan dari meristem apikal. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai plantae. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!